Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Tunggal Pring Astuti dari SMP Negeri 2 Girimarto. Saya Tanjung Meranani dari SDN 1 Semagar Dhuwur. Saya Eti Nurhayati dari SDN 2 Ndoho. Kami CKP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri ingin mempersembahkan Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Kami akan berperan sebagai observer, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Tanjung. Selamat siang Bu. Katanya hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya Bu. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Ibu? Iya, kompetensinya ada 4 ya Bu ya. Di sini ada mendengarkan aktif, ada kehajuran penuh, alur berkah, dan pertanyaan berbobot. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang alur berkah sama pertanyaan berbobot. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti Ibu? Saya itu masih kurang ya Bu dalam menerapkan alur berkah. Nah, jadinya padahal alur berkah itu sangat berpengaruh sekali dalam menentukan kegiatan coaching ya Bu ya. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Ibu? Saya benar-benar ingin meningkatkan kemampuan saya di dalam menerapkan alur berkah sehingga coaching dapat berjalan dengan baik Bu. Baik Ibu, semoga nanti coachingnya berjalan lancar ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Selamat siang Bu Yeni. Ya, selamat siang Bu Tanjung. Iya, katanya hari ini mau mengadakan kuci ya. Iya, betul Bu. Iya Bu, saat ini saya ditemani teman saya Ibu Bu Eti. Di sini nanti mungkin bisa kalau kita ngobrol-ngobrol Bu Eti bisa mengamati kita gitu ya. Oke, gimana kabarnya Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini mampu meluangkan waktu bersama saya. Iya Ibu, mungkin Bu Yeni ada tujuan ya Bu ya di sini apa? Rencana dari pertemuan kita hari ini itu apa Bu? Rencananya itu saya mau menyampaikan permasalahan, keluh kesah saya, apa yang saya rasakan dari pembelajaran yang saya rasakan di sekolah Ibu. Iya, nah, dari pertemuan kita kali ini apa Bu tujuan kita? Tujuannya itu ingin tadi Bu menyampaikan dari pertemuan ini agar nanti saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Apakah ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini Bu? Keberhasilannya yaitu tadi saya bisa menyelesaikan permasalahan saya hari ini, terutama dalam hal anak-anak saya yang malas membaca Bu. Itu mosok membaca itu ada yang sambil tidur-tiduran, kalau tidak sambil ngobrol sendiri dengan temannya, atau malah kalau diminta membaca itu ada yang tinggal jajan ke kantin itu Bu. Begitu ya. Apa yang Ibu ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan anak-anak dalam membaca, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan saya untuk mengajarkan anak-anak sebagai pemimpin pembelajaran, khususnya dalam hal membaca. Ya. Dan yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan nanti dari anak-anak bisa membaca itu, satu, kemampuan saya sebagai pembelajar bertambah. Yang kedua, kemampuan anak-anak dalam membaca juga semakin baik sehingga hasil dari belajarnya juga maksimal begitu. Oh iya, berarti pertemuan kita kali ini kita identifikasi dulu ya Bu ya. Iya. Nah, yang pertama Ibu apa itu kemampuan dalam membaca anak. Iya. Ya, di situ dan Ibu juga ingin meningkatkan hasil belajar mereka ya. Bu, Iya, ya? betul sekali. Iya. Bagaimana Bu Anda menyelesaikan permasalahan itu tadi? Gini, pelajaran bahasa Jawa, pelajaran saya ambil kan pelajaran bahasa Jawa Bu, itu kan anak-anak itu kemampuan anak-anak bisa dianggap baik itu manakala dia mampu memahami bacaan. Jadi membaca itu tidak hanya sekedar membaca tulisan, tetapi memahami makna yang ada di dalam bacaan itu. Selama ini saya mengajarkan anak-anak ya pure membaca, memberikan bacaan kepada anak,
kemudian meminta mereka untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk fokus dengan membaca. Setelah itu menjawab pertanyaan dan menyampaikan jawabannya secara tertulis maupun lisan gitu Ibu. Menurut Ibu hal apa yang masih kurang dalam membaca? Hal yang masih kurang mungkin ini Bu, saya belum mampu memetakan kebutuhan anak Ibu, karena anak-anak dalam hal membaca kan mungkin punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ada yang suka membacanya itu sendirian, menyendiri, ada yang suka membaca tapi sambil ngobrol dengan temannya karena saling bertukar pikiran, atau bahkan ada yang membacanya itu harus mendengarkan musik begitu, dan ada lagi yang membacanya itu dia harus bersuara dengan kencang biar tidak terganggu dengan orang lain. Lantang gitu ya? Iya, baca lantang baru dia paham. Nah, menyendiri dia malah akhirnya ngalamun dan tertidur. Oke, iya. Apalagi Bu yang masih bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan tadi memetakan kebutuhan belajar, kemudian itu tadi Bu, mengembangkan bakat anak dalam hal membaca. Misalnya dari hasil membaca tadi dia bisa membuat peta konsep atau bagaimana dia menyampaikan sesuai dengan keinginannya. Misalnya kan sekarang anak-anak itu suka dengan media sosial, jadi dari bacaan yang dia baca dia mampu menyampaikannya dalam media sosialnya, misalnya begitu Ibu. Dan kesempatan apa yang Ibu miliki selama ini? Kesempatan saya adalah sekarang tahun ajaran baru, jadi saya bisa mulainya dari memetakan kebutuhan anak-anak dulu Ibu. Gitu. Oh iya Bu ya. Kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan itu apa? Kekuatan saya yaitu saya sudah mengikuti diklat pembelajaran berdiferensiasi, baik dari Kemendikbud, terus ada berbagi praktek dengan teman-teman, ataupun dari MDRT saya Ibu. Bagus sekali ya Bu ya. Nah di situ tentunya Ibu juga mengalami suatu hambatan atau gangguan. Apa Bu hambatan itu? Hambatannya itu adalah karena jam saya banyak Ibu. Jam saya itu ada 30 jam pelajaran dengan mengampu berarti ada 15 kelas, dengan siswa SMP itu 15 kali 30 berarti 400-an siswa harus saya pahami satu persatu dan belajarnya Ibu. Ya, untuk menangani itu solusinya apa? Menangani itu saya di awal pembelajaran ini saya memetakan kebutuhan belajar mereka dari membaca, bagaimana mereka membaca dengan baik, bagaimana dengan ketika menulis, bagaimana ketika menulis, semuanya saya petakan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mungkin guru sama-sama guru mapel bahasa. Yang pertama itu, yang kedua dengan guru BK gitu Ibu. Jadi identifikasi dulu ya Bu. Iya. Anak ini ya Bu. Nah sekarang Ibu sudah ada tujuannya. Nah rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu apa? Rencananya ya ini Bu, di awal tahun pembelajaran ini kan sebentar lagi masuk. Saya harus menyiapkan dulu satu pemetaan kebutuhan belajar anak khususnya membaca, yang kedua bahan-bahan bacaan yang menarik dan diminati siswa walaupun dalam pelajaran bahasa Jawa gitu. Mungkin ada prioritasnya Bu? Prioritasnya adalah yang pertama itu bagi anak-anak yang sulit konsentrasi. Terkadang kan ada anak yang dalam keadaan apapun masih bisa membaca, masih bisa menyampaikan apa yang dia baca, tetapi di sisi lain kan ada anak-anak yang memang harus konsentrasi penuh ketika membaca, nggak boleh diganggu siapapun. Untuk menanggulangi itu Ibu punya strategi? Strateginya nanti itu Bu, pembelajaran berdiferensiasi tadi. Pembelajaran berdiferensiasi nanti saya ingin anak-anak saya tempatkan di tempat-tempat tertentu yang dekat dengan ruang sekolah, ruang kelas, yang tentunya yang dimiliki akses sekolah, di mana nanti saya bagi-bagi anak-anak sesuai dengan gaya membaca mereka. Oke, bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Jangka waktunya pelaksanaannya mungkin di awal pemetaannya 1 minggu, kemudian pelaksanaan pembelajarannya 1 minggu dan hasilnya 1 minggu. Berarti 1 bulan bisa dilihat nanti hasilnya Ibu. Oh iya. Bagaimana Ibu dalam mengantisipasi nanti misal ada gangguan dalam 1 bulan itu bagaimana? Dalam 1 bulan itu saya mengantisipasinya yaitu saya harus banyak-banyak belajar dulu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua saya juga harus sering ngobrol dengan teman saya yang sudah mahir dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga saya berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah, misalnya pegawai perpustakaan, untuk menyediakan bahan ajar ataupun justru tempatnya saya gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu.
berarti untuk mengantisipasinya ada kolaborasi ya Bu. Iya, betul sekali. Untuk memulai itu Bu, semua ada kolaborasi, ada itu memulai bagaimana? Ya. Kapannya itu? Saya yang mulai langsung ini saat ini juga Bu. Mumpung sebelum tahun ajaran dimulai, saya mulai dengan belajar kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang untuk menentukan kebutuhan belajar anak. Kemudian juga saya harus segera berkolaborasi, matur, harus segera ada obrolan dengan teman-teman saya tadi. Selain rekan kerja, mungkin Ibu ada yang diajak bekerja sama dalam melakukan hal pembelajaran tersebut? Dalam hal ini selain rekan kerja bisa saya ke kepala sekolah Ibu, karena beliau sebagai pengampu kebijakan dan beliau juga dalam pembelajaran berdiferensiasi sangat mahir, jadi saya bisa meminta bantuan berupa masukan atau mungkin nanti diobservasi oleh beliau. Iya, ada targetnya Bu waktu keberhasilan? Waktu keberhasilannya itu nanti bisa dilihat pada penilaian tengah semester, berarti 3 bulan nanti kan bisa dilihat hasil akhir dari membaca itu bagaimana dengan hasil belajar anak itu meningkat atau tidak. Oh ya, gini. Nah, Ibu mungkin ada indikator keberhasilan Bu. Indikator keberhasilannya itu satu, yang pertama anak-anak mampu fokus dalam membaca, tidak tidur sendiri, tidak ngobrol sendiri, atau bahkan tidak ditinggal ke kantin. Jadi sikap anak adalah membaca. Yang kedua adalah indikatornya hasil dari apa yang kita lakukan tadi, nilai anak-anak menjadi meningkat dengan baik. Jadi di sini Ibu dalam rencana aksi nanti pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, betul sekali Ibu. Nah, adakah hal lain yang perlu Ibu siapkan dalam saat ini untuk saat ini? Adakah ini? Yang saya siapkan itu tadi Bu, pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke gaya belajar mereka, sama itu tadi bahan-bahan bacaan, baik yang secara cetak maupun ini loh Bu, dalam bentuk media sosial. Saya juga ingin ada konten membaca di media sosial karena anak lebih dekat dengan media sosial. Namanya bagus sekali ya Bu ya. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan itu? Saya yakin bahwa rencana itu akan berhasil dengan baik dan saya harus menjalankannya. Iya. Mulai kapan Bu kita menjalankannya Bu? Rencana tindakan tadi? Mulai nih Bu, mulai sebelum masuk tahun ajaran baru ini sudah saya mulai membuat pertanyaan, dan nanti di awal tahun ajaran baru saya siap untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kebutuhan gaya belajar mereka. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Yang dapat menjaga komitmen ini satu adalah diri saya sendiri, yang kedua adalah murid saya. Jika akan melaksanakan pembelajaran, mestinya saya ada obrolan dengan murid saya sehingga membuat kesepakatan. Jadi dengan kesepakatan itu murid-murid akan menjaga komitmen saya. Yang ketiga adalah rekan-rekan saya yang serombel rumah mapel, karena sesama rumah mapel kan bahasa itu semuanya butuh membaca. Dan yang ketiga adalah petugas perpustakaan, karena beliau yang saya ajak untuk mencari bahan bacaan. Tapi dari keyakinan Ibu pasti ada keraguan. Nah, dalam hal apa Ibu? Keraguannya itu adalah tentang penerimaan murid saya yang pertama. Terkadang ada murid yang kalau dijak kerjasama itu ada yang malas-malesan, ada yang cenderung lebih suka jajan. Kemudian keraguannya lagi adalah karena ruangan yang digunakan di sekolah saya itu banyak dan jaraknya itu jauh, itu terus nanti penanganannya bagaimana itu? Oh iya, berarti agar itu semua bisa berjalan, mungkin Ibu membutuhkan suatu komitmen dalam perencanaan itu benar-benar dijaga ya Bu? Iya, makanya kan perlu tadi kesepakatan dengan anak-anak ketika pembelajaran akan berlangsung. Saya membuat kesepakatan dulu biar berjalan dengan lancar, kemudian menentukan tempat-tempat mana yang bisa terjangkau dengan mudah oleh penglihatan saya. Oh iya, bagus sekali Bu ya, rencana ke depannya bagus sekali. Mungkin kita bisa melanjutkan untuk selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin sudah agak lega ini perasaannya. Terima kasih juga ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Saya merasa luar biasa bisa ngobrol dengan Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga dapat mengimplementasikan di dalam pembelajaran ya Bu ya. Rencananya dapat berjalan dengan lancar dan bisa meningkatkan nilai dari anak-anak. Ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Ibu
Ibu Tanjung, bagaimana tadi perasaannya setelah melaksanakan coaching? Iya Bu, berkat bimbingan dari Ibu, tadi saya juga sudah menerapkannya, tapi nanti bagaimana dengan pendapat Ibu? Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Ibu? Iya, sudah ada peningkatan Bu, di mana saya sudah mampu menerapkan alur bertanya dengan baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa sudah runtut Bu di dalam alur berta, di mana saya sudah menuangkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Iya Bu, boleh monggo. Ya. Saya mengamati tadi pada saat memberikan pertanyaan itu, Ibu melakukan pertanyaan yang runtut ya Ibu, sudah sesuai dengan alur kita itu dan sudah sesuai dari standar yang kita rujuk Ibu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Iya Ibu, terima kasih sekali Ibu, memang itu sudah sesuai. Namun demikian Ibu Tanjung, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Ibu. Ya misalnya tadi saat memberikan pertanyaan, saya mengamati Ibu melakukannya belum maksimal. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar alur kita, Ibu bisa seharusnya dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh Puci ya Ibu ya. Bagaimana pendapat Ibu? Oh iya Ibu, terima kasih Ibu atas sarannya Ibu yang memberikan. Iya Ibu, iya saya merasa belum maksimal ya Bu ya dalam memberikan variasi pertanyaan. Nah, sehingga pertanyaan yang berbobot itu belum dapat saya berikan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Puci gitu Bu. Ya, dari diskusi kita ini ya Bu, apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Ibu? Iya Bu, belajar menyusun pertanyaan yang berbobot Bu dengan meningkatkan praktek Puci bersama rekan guru Bu, mungkin di situ dan juga bersama murid. Setelah melakukan proses coaching tadi ya Ibu, saya melihat Anda sudah mengenali hal yang sudah baik dan yang kurang baik dalam proses coaching tadi. Tetap semangat ya Ibu dan banyak berlatih dalam meningkatkan praktek coaching. Iya Bu. Pertahankan yang baik dan terus tingkatkan lagi ya. Sampai ketemu lagi Ibu Tanjung. Iya Bu Eti. Terima Ya, kasih Bu sama-sama. Eti. Apa kabar Bu Eti? Alhamdulillah baik Ibu Yeni. Ibu Yeni sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah juga baik. Selamat pagi ya Bu Eti, lupa sampai salamnya. Iya Ibu. Ya, rencana hari ini mau ada mengadakan proses coaching ya? Iya Ibu benar sekali. Dengan siapa nanti Bu? Nanti hari ini nanti mau mengadakan coaching dengan percakapan dengan Ibu Tanjung Ibu. Ya, kemudian apa yang Ibu inginkan dalam saya mengembangkan potensi Ibu? Iya, saya ingin kompetensi yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, alur cerita, dan pertanyaan berbobot Ibu. Ada 4 ya Bu ya? Iya. Kemudian dari 4 itu bagian mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan yang di alur cerita dan pertanyaan berbobot Ibu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini nanti Bu? Iya Ibu, saya kan masih merasa kurang Ibu dalam menerapkan alur cerita. Padahal alur cerita itu sangat berpengaruh dalam percakapan coaching Ibu. Ya, apa harapan Ibu ketika melakukan observasi ini nanti Bu? Saya ingin benar-benar meningkatkan kemampuan saya dalam menerapkan alur cerita Ibu di percakapan coaching nanti. Ya, semoga nanti dalam proses coaching Ibu menemukannya, berhasil membantu Puci untuk menemukan permasalahannya dan menyelesaikannya. Selamat melaksanakan proses coaching Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu Tanjung. Selamat pagi Bu Eti. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Iya. Katanya kemarin pengen bercakap-cakap, pengen di coaching gitu ya. Iya Bu. Hari ini saya membawa teman didampingi Ibu Yeni ya Bu Tanjung Iya, Bu. untuk coaching hari ini. Terus dari apa rencana pertemuan ini Ibu? Iya Bu, di sini itu gini loh Bu, saya itu kok banyak pikiran ya Bu ya. Terus apalagi mau menghadapi tahun ajaran baru yang mana itu anak-anak itu seperti kemarin-kemarin sudah pernah ada pengalaman. Nah, saya punya unek-unek. Nah, itu pembelajaran tentang perkalian menghitung Bu. Dan anak itu di dalam menghitung kurang nilainya Bu. Dari percakapan nanti apa tujuan
ini Tujuan saya ingin mendapatkan solusi dari ibu bagaimana tentang nanti proses pembelajaran yang bisa anak itu bisa hafal matematika perkalian tentunya, bisa dia itu bisa mempraktekkan dengan baik, bisa mendapatkan hasil yang lebih gitu Bu. Jadi percakapan kita hari ini itu tentang permasalahan perkalian peserta didik Ibu Tanjung ya Bu ya. Apakah ukuran keberhasilan untuk percakapan hari ini Bu? Ukurannya setidak-tidaknya saya mampu menggali anak didik saya untuk perkalian itu bisa hafal, terus dia itu bisa bisa memanfaatkan apa yang dia punya, contohnya dalam hitung melalui jari tangan itu bisa diterapkan. Iya. Dan apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu potensi anak tentang menghitung, karena di dalam menghitung itu kan dalam keseharian perlu ya Bu ya untuk ditingkatkan agar dia itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Bu. Betul sekali Ibu Tanjung. Dari tadi bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan Ibu selama ini? Saya akan menyelesaikan permasalahan itu. Rencana saya yang pertama mungkin saya akan menerapkan menu siang Bu, di mana anak didik saya itu sebelum dia pulang yaitu saya beri pertanyaan satu, karena memang untuk menggali dia untuk selalu meningkatkan kompetensi dia dalam hidup gitu. Terus hal apa yang menurut Ibu Tanjung masih kurang yang dilakukan saat ini? Anak-anak itu masih malas Bu di situ, karena mungkin di karena kalau perkalian itu harus memang kita gali setiap hari ya Bu ya, harus kita olah setiap hari. Tapi anak-anak itu kan karena malas, sekarang itu banyak sekali gangguan, mungkin ada gadget, ada dia permainan online yang sekarang ramai sekali ya Bu ya, itu yang bisa ngobrol sendiri. Jadinya kan anak-anak untuk belajar perkalian itu kan malas Bu, dan mereka itu juga memandang matematika itu sulit Bu. Terus menurut Ibu Tanjung apa lagi yang masih bisa Ibu Tanjung lakukan? Mungkin di situ saya juga akan di dalam, kalau di SD kan ada dalam seminggu ada 2 kali pertemuan untuk matematika Bu. Nah di situ nanti saya akan memberikan menu pagi di papan tulis. Saya berikan 5 soal dan anak itu harus mengerjakan sebelum bel masuk itu Bu. Jadi dari yang akan Ibu lakukan, yang bisa Ibu lakukan itu kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang ini? Kesempatan yang saya miliki, saya itu gini, saya memang harus menggali, memang harus pendekatan dulu sama anak didik, mengidentifikasi dulu ya Bu, yang di sini mungkin saya harus mengidentifikasi dulu mana memilah anak yang bisa dan anak yang belum bisa dulu seperti itu Bu. Apa yang Ibu miliki dalam kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Kekuatan yang saya miliki kemauan dan niat baik ya Bu ya di situ. Kemauan dan kekuatan saya itu saya memang mau agar dia itu, anak didik saya itu nantinya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena berhitung itu sangat bagus sekali di sini. Dan di situ saya niat saya memang untuk agar dia bisa menerapkannya gitu, dan meningkat dalam nilainya dan pelajarannya. Iya, bagus sekali Ibu. Tujuan Ibu yang sangat mulia tadi, ingin anak-anak bisa berhasil dalam berhitung, tidak malas, karena di era gempuran HP ini ya Bu ya, yang anak lebih ke bermain daripada untuk belajar. Itu ada tidak hambatan Ibu? Ada Bu. Untuk dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan ini? Iya, hambatannya memang dari itu tadi ya Bu ya, gadget tadi. Memang malasnya anak itu tadi ya, untuk membangun itu semua kan memang itu kita mempunyai suatu strategi ya. Bagaimana solusinya Ibu? Solusinya apa itu? Dari menghalangi dari gangguan itu, apa solusinya Ibu? kerjasama dengan orang tua melalui kerja. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan orang tua. Saya memberikan pengertian dulu pada orang tua agar anak-anaknya itu nanti kalau pas masuk kelas 4 sudah bisa perkalian dengan baik.
Ya, betul sekali Ibu. Setelah kita mengidentifikasi ya Ibu ya, kita akan lanjut ke rencana aksi. Apa rencana Ibu untuk dapat mencapai tujuan ini? Rencana saya yang pertama dalam pembelajaran itu, anak itu apa ya Bu ya, saya gali potensi dia dalam berhitung dengan cara mungkin menumpaki di dalam pembelajaran matematika dan manusia sebelum dia pulang ke sekolah. Dari menu pagi yang tadi soal-soal, manusia, kemudian soal-soal lagi ya Ibu ya, mana yang lebih prioritas Ibu? Kalau yang lebih prioritas itu biasanya saya setiap harinya pakai manusia ya. Karena di situ saya lebih karena hanya satu soal dan anak itu punya kemauan di situ, nanti yang sudah bisa menjawab dia pulang duluan gitu. Ada prioritas. Iya Ibu, itu sudah bisa. Berarti strateginya itu tadi ya Ibu ya. Jadi seperti itu. Bagaimana untuk jangka waktunya Ibu? Jangka waktunya di situ saya ambil sekitar 3 bulanan ya Bu. Nanti hasilnya bisa kita lihat mungkin dalam pembelajaran matematika bisa saya itu tanya jawab itu. Terus kalau memangnya mungkin ada peningkatan, nanti bisa kita lihat 3 bulan dalam setengah semester. Iya Ibu. Bagaimana Ibu mengatasi gangguan? Untuk mengatasi gangguan saya berkolaborasi tentunya dengan anak itu. Saya membuat suatu kesepakatan dengan anak untuk pembelajaran matematika harus sudah bisa berhitung. Terus yang kedua untuk pembelajaran berhitung itu saya terapkan menu pagi, menu siang itu sama berkolaborasi dengan orang tua, di mana saya memberitahu orang tua kalau pulang anaknya itu berbeda-beda karena yang sudah bisa menjawab bisa pulang duluan, yang belum masih tinggal harus menjawab lagi. Jadi anak dilatih disiplin ya Ibu ya. Iya, sekali. Terus kapan Ibu akan melaksanakan rencana baik Ibu ini? Iya, nanti kalau sudah pembelajaran bisa berjalan dengan aktif, saya akan memulainya. Iya Ibu sekali. Ada hal yang lain tidak yang perlu Ibu siapkan? Ada Bu, di situ mungkin saya juga harus menyiapkan strategi lain ya Bu ya dalam proses pembelajaran saya agar pembelajaran yang saya berikan walaupun anak-anak itu memandang matematika sulit, gimana itu saya juga harus menyiapkan mungkin dari proses pembelajaran saya. Contohnya seperti saya ajari dengan dari tangan, terus saya ajarkan tentang itu Bu, dengan menggunakan benda konkret itu dan juga kartu angka. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana tindakan ini Ibu? Menurut saya memang harus bisa meningkatkan kemampuan anak dan itu harus ada tekad itu ya, harus ada semangat tekad itu. Dan siapa yang akan Ibu ajak untuk membantu dalam menjaga komitmen ini? Di sini tentunya saya sendiri harus punya komitmen ya Bu ya. Saya sendiri harus punya komitmen. Saya juga harus berkolaborasi dengan anak, berbicara, memberikan kesempatan kepada dia, kemudian membuat suatu kesepakatan. Dan orang tua juga saya berkolaborasi tentang anak nanti kalau pulang sekolah pulangnya agak kesiangan, mungkin memang harus ada pemberitahuan lah Bu, nanti ini dicari. Dan tentunya kepala sekolah serta rekan kerja untuk kepala sekolah saya meminta izin untuk pemberitahuan tentang apa pembelajaran setelah pulang sekolah, jam pulang sekolah gitu. Ibu Tanjung yakin dengan keberhasilan rencana ini? Iya Bu, saya yakin. Setelah melakukan coaching ini bagaimana perasaan Ibu? Lega Bu. Alhamdulillah saya berarti sudah punya solusi apa yang menjadi kegalauan saat ini, apa yang menjadi kok kayaknya saya agak berat sekali dalam akan menghadapi pembelajaran nanti untuk matematika. Iya Ibu, karena waktu 15 ini sangat singkat ya Ibu Tanjung. Semoga percakapan ini bermanfaat. Dan kapan rencana baik ketemu saya lagi, kita bercakap-cakap lagi untuk saya ingin mendengar hasil baiknya Ibu dari keberhasilan rencana Ibu ini. Ya mungkin setelah nanti ya Bu, kalau saya sudah targetkan agak keberhasilan, mungkin untuk menambah lagi, meningkatkan lagi, saya bisa coaching lagi dengan Ibu. Nanti kabari ya Ibu ya Iya, untuk siap, Ibu. hasil baiknya. Iya, Semoga
lagi dalam pembelajaran di dalam kelas. Iya Bu, terima kasih Bu Iya, Yani. Ibu. Terima kasih Bu Yani. Makan kucing bersama Bu Tanjung ya hari ini. Sampun Ibu. Bagaimana perasaannya? Iya Ibu, lega dan senang karena menurut saya kucing hari ini berjalan lancar Ibu. Kemudian bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam proses coaching hari ini Ibu? Menurut saya performa saya sudah mulai meningkat Ibu. Saya sudah mampu menerapkan alur-tita dengan baik. Oh begitu. Kenapa Ibu bisa berpikir demikian? Karena menurut saya melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan alur-tita, yaitu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Buatan Ibu. Ya, tepat sekali Ibu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini? Iya boleh Ibu. Saya mengamati tadi, Ibu sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu Tanjung dengan nyaman sekali dan benar-benar fokus dalam proses coaching, sehingga menyebabkan Ibu Tanjung juga merasa nyaman, kemudian bisa menyampaikan unek-uneknya secara spesifik dan juga bisa menemukan hal apa yang akan dilakukannya sebagai hasil dari coaching hari ini. Hal itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal yang demikian ini? Iya Ibu, sudah sesuai. Terima kasih Ibu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi, saat memberikan pertanyaan, saya mengapati Ibu melakukannya belum maksimal. Yang sebetulnya kalau merujuk di standar tirta, Ibu seharusnya dapat menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki Bu Tanjung sebagai kucing. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih ya Ibu atas sarannya yang diberikan. Ya saya merasa belum maksimal Ibu dalam memberikan variasi pertanyaan, sehingga pertanyaan yang berbobot belum dapat saya berikan, sehingga belum bisa menggali potensi yang dimiliki coach Ibu. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang dan apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Ya Ibu, saya harus terus banyak belajar menyusun pertanyaan berbobot dengan menggali potensi dari coaching, dengan meningkatkan praktek coaching bersama Ibu dengan murid, dengan rekan sejawat guru. Ya, setelah melakukan proses coaching ini tadi, saya melihat Anda sudah mengenali hal yang sudah baik maupun kurang maksimal dalam diri Ibu. Anda juga sudah mempunyai bayangan bagaimana cara memperbaikinya. Tetap semangat ya Ibu, berlatih dalam meningkatkan praktek coaching, pertahankan yang baik dan terus kembangkan diri Anda. Begitu, terima kasih dan tetap semangat. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu atas sarannya. Selamat pagi Bu Yani. Selamat pagi Bu Tanjung. Iya, kita ketemu lagi ya Bu. Iya, tapi di sesi yang berbeda di sini Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Bu Tanjung sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Nah di sini Bu, saya katanya disuruh observer ya Bu ya. Ibu mau mengadakan coaching dengan Bu Eti ya. Oh iya betul sekali Bu, tepat dengan Bu Eti nanti. Iya. Iya Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Ya, dari kompetensi coaching itu kan ada 4 ya Bu. Dari mendengarkan aktif, kehadiran penuh, alur tirta, dan pertanyaan berbobot. Iya, nanti soal saya akan saya laksanakan itu Iya. ya. Nah, dan Ibu itu mau yang bagian mana yang nantinya itu saya ingin amati itu Bu? Ya, dari 4 kompetensi tadi ada 2 Bu yang ingin saya diamati, yaitu di alur tirta dan kemampuan pertanyaan berbobot. Oh yang pertanyaan Iya. apa sama yang alur tirta ya? Betul Bu, sekali, ya. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan? Begini Bu, saya tuh masih merasa kurang terampil dalam menerapkan alur tirta. Padahal alur tirta itu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan coaching. Ketika alur tirta itu bisa berjalan dengan lancar, maka proses coaching juga berjalan dengan lancar. Oh iya Bu ya. Lah di sini apa Bu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam
dalam menerapkan alur kita pada pelaksanaan coaching, sehingga saya dapat membantu rekan saya kali ini Bu Eti dalam memecahkan permasalahannya sesuai dengan harapan dan kekuatan yang dimiliki Bu Eti nanti. Oh iya, oke. Berarti nanti proses coaching semoga aja berjalan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan alur beta, pertanyaannya juga berbobot. Bisa direncanakan dulu ya Bu ya untuk pertanyaannya. Iya Bu. Iya, mungkin besok kalau mengadakan coaching, selamat mengadakan coaching ya Bu ya, semoga berhasil. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Jenny. Alhamdulillah. Ibu Tanjung gimana? Alhamdulillah ya Bu. Ya, apa tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu? Iya Ibu, saya ingin di coaching itu loh Bu, pengen bercakap-cakap tentang masalah saya yang di kelas. Masalah ciklat ada apa ya Bu di kelas itu? Gini loh Bu, salah satu murid saya itu, kan saya mengajar di kelas 1 Ibu. Iya, betul sekali. Itu anak laki-laki itu kalau saat pembelajaran itu suka berlari-lari, terus suka mengajak ngobrol temennya saat pembelajaran. Jadi temennya kan tidak bisa fokus gitu Bu. Kemudian apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari proses coaching kita hari ini? Ya Ibu, saya pengen mendapatkan solusi Ibu dari permasalahan saya ini Ibu. Dari coaching ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya Ibu, saya ingin permasalahan saya ini terselesaikan gitu Ibu. Saya mendapatkan solusi-solusinya, jadi saya merasa lega gitu Ibu. Yang dikembangkan dari diri Anda apa Ibu berarti? Saya ingin dari pembelajaran saya itu, saya ingin anak itu gimana ya Bu, bisa tertata gitu loh Bu. Berarti manajemen kelas itu Iya, ya? iya. Terus apa yang Anda harapkan dari proses coaching kita hari ini Bu? Iya Ibu, dari proses coaching hari ini itu saya ingin Ibu bisa memberikan saran dan solusi gitu Ibu. Baik Bu Eti, saya sudah mendengarkan permasalahan Anda. Kemudian kita identifikasi dulu ya. Selama ini permasalahan-permasalahan itu bagaimana Anda menyikapi permasalahan yang Ibu alami itu? Iya Ibu, biasanya anak itu gimana ya Bu, bisa dibilang hiperaktif ya Bu, kayak kelebihan energi gitu loh Bu, gak mau diem, jadi lari ke sana kemari. Kalau di Bu saya ketegur itu gak bagus loh Nak, itu iya besok diulangi lagi, seperti itu loh Bu permasalahan. Berarti saat ini Ibu menyelesaikan permasalahannya pada anak-anak dengan membuat teguran secara lisan. Bu, terus menasehatinya Menasihatinya juga. Terus dari apa yang Ibu lakukan itu kira-kira masih ada yang kurang nggak? Ada yang perlu dilakukan lagi gitu? Iya Ibu, dari itu kan belum signifikan ya Ibu menurut saya. Saya itu kepengen melakukan pembelajaran yang saya dapat dengan menerapkan pembelajaran itu sosial emosional itu loh Ibu. Jadi biar anak itu tahu mana yang baik dilakukan dan tidak yang dilakukan gitu loh Ibu. Masih ada lagi hal yang perlu Anda lakukan? Asik sih Bu, apa ya Bu, saya itu belum pernah langsung memanggil anak tersebut Face to face gitu Bu, sendiri, terus diajak berbicara dengan itu, setelah berbicara empat mata pengen menerapkan segitiga restitusi gitu Bu. Jadi anak itu kita beri keyakinan dengan dia tahu apa kesalahannya, dengan dari keyakinan dirinya, jadi anak tidak merasa terpojok dengan kesalahannya gitu Bu. Dari apa yang sudah Anda utarakan tadi, kemudian kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Dari yang sudah saya pernah lakukan dan saya ingin lakukan itu, saya pengen sebelumnya itu pembelajaran saya di kelas itu bisa memenuhi kebutuhan anak Ibu. Jadi semuanya bisa merasa nyaman di dalam kelas begitu Ibu. Kemudian untuk mencapai itu, kekuatan apa yang Ibu miliki saat ini? Kekuatan ya Bu ya, Iya. saya mempunyai tekad dan minat anak-anak di kelas saya itu mengikuti pelajaran dengan nyaman, dengan bisa berfokus dan berhasil dalam tujuan pembelajaran gitu Ibu. Baik sekali Ibu, dan memang sangat penting dalam misi seorang guru ya. Kemudian hambatan yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan dari rencana itu apa ini? Iya Ibu, hambatannya karena
setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Ibu ya Bu, saya mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ternyata sebelum pembelajaran di awal tahun pembelajaran itu kita harus melaksanakan asesmen awal. Ternyata saya sebelumnya itu belum melaksanakannya, jadi saya itu belum bisa membagi anak sesuai pembelajaran sesuai kesiapan belajar anak seperti itu Ibu. Kemudian bagaimana Bu solusinya dari apa yang menjadi masalah itu? Ya Ibu, dari yang ingin saya paling prioritaskan itu saya ingin menerapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu. Solusinya berarti dengan pembelajaran Iya Ibu. Oke, baik, kita lanjut ke tindak rencana ya Bu ya. Rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu tadi apa Bu? Iya Bu, dari pembelajaran berdiferensiasi tadi saya akan, ini kan sudah kenaikan kelas ya Ibu ya, agar nanti di kelas 2 itu anak tersebut tidak mengalami hal yang sama seperti saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat Ibu. Rekan guru kelas 2 itu memberitahu untuk melaksanakan asesmen awal Ibu. Jadi anak itu seharusnya seperti kelebihan energi itu kan masuk ke kinestetik ya Ibu. Jadi masuk pembelajaran proses yaitu berdiferensiasi proses itu. Ya, baik sekali Ibu rencananya. Kemudian strateginya bagaimana Ibu? Strategi saya, jadi saya nanti akan melaksanakan asesmen awal, mengelompokkan anak sesuai kebutuhannya Ibu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi anak itu mana kinestetik. Jadi selama ini kan saya pembelajaran hanya melalui auditory dan visual gitu Ibu. Jadi anak benar-benar belajar sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana melakukan asesmen awal untuk pemetaan kebutuhan anak itu bagaimana? Ya Ibu, saya karena masih di kelas 1 ya Ibu, saya bisa melihatnya dari pengamatan, dari observasi, dari perilaku mereka Ibu. Ya, bagus sekali Ibu. Terus bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya 3 bulan ya Ibu ya. Nanti di tengah semester saya lihat kemajuan anak itu. Ya, dalam proses aksi ini rencana yang disampaikan ini tadi pastinya nanti juga ada hambatan, ada halangan. Bagaimana Ibu mengantisipasi gangguan itu? Iya Ibu, gangguan itu saya akan meminimalisasinya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi anak yang aktif, yang kinestetik tadi kita beri pembelajaran secara yang tidak hanya menulis dan tidak hanya membaca sehingga anak tidak bosan ya Ibu ya. Misalnya dengan menggunakan, tidak usah dengan membeli, jadi menggunakan alat peraga yang dengan di lingkungan sekolah. Misalnya dalam pembelajaran penjumlahan itu bisa anak disuruh mencari kerikil yang di depan kelas itu kan banyak ya Ibu ya, di lingkungan sekolah, dan diajari menghitung. Jadi kan anak bisa juga tetap bisa bergerak ke sana kemari dan pembelajaran lebih bermakna ya. Luar biasa sekali Ibu pemikirannya, angan-angannya. Kemudian bagaimana Anda memulainya? Ya Ibu, saya akan memulai dari hal-hal yang dari pembelajaran dulu. Setelah asesmen awal, terus kita melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan anak, terus kita menerapkan apa itu ya Ibu ya. Jadi selain dengan praktek-praktek, anak juga diajari dengan tadi penerapan pembelajaran sosial emosional itu Ibu. Jadi anak biar tahu kesadaran dirinya bahwa bertindak di kelas suka mengganggu temannya itu tidak baik, kemampuan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya begitu Ibu. Bagus sekali Bu. Kemudian kapan Anda akan memulainya? Ya Ibu, ini kan hari Jumat ya Ibu, saya akan memulainya hari Senin karena ini kan besok itu kan pelajaran agama dan jeda untuk olahraga seperti itu Ibu. Ya. Kemudian siapa yang Anda ajak kerjasama untuk melakukan ini semua Bu? Maksudnya kan tidak bisa dilakukan sendiri, Anda perlu bantuan orang lain atau mungkin dukungan orang lain. Siapa saja yang jenengan libatkan? Iya Ibu, jadi teman-teman satu kelasnya dan juga rekan sejawat saya Ibu. Jadi yang mengajar di kelas 1 itu kan tidak hanya saya sendiri, ada guru agama, ada guru olahraga. Jadi saya akan mengajak rekan sejawat itu untuk agar anak itu pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kapan target waktu keberhasilannya? 3 bulan ya Ibu. Kenapa 3 bulan Bu? Bisa dijelaskan? Iya Ibu, karena itu kan 3 bulan itu tengah semester ya Ibu, jadi kelihatan anak itu.
hasil pembelajarannya bagaimana, perilakunya sudah berubah atau belum begitu Ibu. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali apa yang jenengan sampaikan. Kemudian adakah hal lain yang harus Anda siapkan selain yang jenengan sampaikan tadi? Iya, mungkin saya harus gini ya Ibu. Saya harus menerapkan segitiga restitusi tadi itu ya Ibu ya. Jadi ternyata anak itu tidak cukup untuk hanya ditegur, dinasihati, tetapi juga perlu harus diajak mengobrol secara pribadi ya Ibu, biar sejak dini. Jadi tidak harus menunggu kelas 4 atau 5 untuk melakukan segitiga restitusi begitu Ibu. Ya, rencana aksi tadi sudah digambarkan secara penuh, secara detail Ibu. Kemudian bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana tadi Ibu? Iya Ibu, saya akan melakukannya dengan konsisten Ibu, dari awal pembelajaran, dari sampai akhir pembelajaran, agar suasana kelas tetap nyaman begitu ya. Siapa saja yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Saya sendiri dan juga rekan sejawat Ibu. Kemudian bagaimana cara Anda melanjutkan dari sesi coaching ini? Bagaimana tindak lanjutnya Ibu? Ya Ibu, dari tindak lanjut ini tadi yang saya akan terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Ibu, karena anak tadi yang suka mengganggu temannya, jadi pembelajaran jadi tidak fokus, jadi tidak berhasil kan Ibu. Saya akan menerapkan berdiferensiasi itu, jadi selain untuk anak itu bisa ditata lebih baik karena sudah fokus dengan pembelajarannya ya Bu, karena sudah sesuai kebutuhannya, jadi tidak mengganggu temannya, pembelajaran menjadi lebih fokus, nyaman, dan sesuai dengan tujuan saya. Seberapa yakin Anda dengan rencana ini Bu? Kalau dari skala 1 sampai 10 ya Bu, saya berharap ke 8-9 itu Ibu. Keren sekali Bu ya. Masihkah ada keraguan di hati Ibu untuk penerapan rencana Ibu? Saya rasa tidak Ibu. Berarti semua siap dilakukan ya? Iya Ibu. Ya, terima kasih Bu Eti. Apa yang menjadi kebutuhan itu, apa yang Anda sampaikan tadi, semoga menjadi komitmen dan dijalankan dengan baik rencananya. Dari keraguannya sudah hilang, sudah tidak ada keraguan lagi. Dari skala 1 sampai 10, jenengan sudah memilih angka 8 sampai 9 untuk keberhasilannya. Semoga dapat berhasil apa yang jenengan rencanakan tadi, dan semua pihak yang jenengan ajak untuk berkolaborasi bisa membantu Anda untuk meningkatkan performa Anda dan dapat menyelesaikan permasalahan Anda. Semoga Anda menjadi guru yang diijabkan oleh murid-murid Anda. Terima kasih ya Ibu Yani. Setelah di coaching itu saya merasa sudah lega Ibu. Jadi saya tahu apa yang akan saya lakukan setelah ini Ibu. Terima kasih Ibu, bisa nyaman dengan saya. Ya, Sampai berjumpa kembali. Saya nanti ingin mendengar cerita-cerita Anda yang mungkin bisa dibagikan kepada rekan-rekan dalam bentuk terbukti praktik baik, mungkin untuk menjadi semangat rekan-rekan yang lain. ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang ya Bu Ya ya. Bu, selamat siang. Iya. Selamat siang Bu Yani. Selamat siang Bu Tayo. Iya. Nah, sudah selesai ya coachingnya ya. Selesai Bu, saya sampaikan terima kasih atas pendampingan Ibu hari ini ya. Bersama saya tadi ketemu dengan Bu Eti. Iya Bu, di sini saya akan mengadakan refleksi ya Bu ya. Iya. Setelah coaching yang Ibu laksanakan sama Bu Eti tadi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oh gimana ya Bu? Pada awalnya saya tuh merasa ragu dan kurang percaya diri Bu. Akan tetapi ketika saya fokus mendengarkan apa yang disampaikan Bu Eti, kemudian juga saya fokus mengingat tahapan alur tirta, apa yang saya tanyakan itu sudah dapat mengalir dengan sendiri sesuai dengan alur tirta Ibu. Oh iya, perasaan Ibu bagaimana? Perasaannya ya sangat ternyata bisa saya lakukan, saya merasa plong, bisa membantu teman saya begitu Ibu. Oh iya, ikut senang ya Bu ya? Iya. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena tadi saya sudah dapat mengajukan pertanyaan secara runtut sesuai dengan alur cerita Ibu, berawal dari tujuan, kemudian saya lanjutkan dengan identifikasi, dan lanjut lagi ke rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawab. Iya, berarti dari alur data itu semua sudah ya Bu ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Boleh saya menyampaikan pengamatan yang saya lakukan tadi Bu? Iya, terima kasih sekali Bu kalau mau membantu saya seperti itu. Silakan Ibu. Iya Bu, niat
Ya, saya tadi mengamati pada saat Ibu memberikan pertanyaan pada Ibu Edi, itu pertanyaan sudah runtut, sudah sesuai dengan alur delta dan sesuai standar yang kita rujuk tadi, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini, Bu? Ya, benar sekali Ibu, saya sudah merasakannya, sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan. Terima kasih Ibu. Iya, namun Bu, masih ada ya. Saya melihatnya ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi di situ, Bu. Tadi saat Ibu memberikan pertanyaan kepada Ibu Eti, saya mengamati Ibu belum secara maksimal di situ, Bu. Yang sebetulnya kalau memang merujuk ke alur delta, Ibu seharusnya bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot di situ. Nah, agar apa, Bu? Untuk menggali potensi dari Ibu Eti tadi tentang permasalahan yang diungkapkan sama Kuci, Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih atas saran Ibu ya. Saya memang merasa belum maksimal dalam memberikan pertanyaan berbobot. Variasi pertanyaan saya juga masih kurang banyak di situ, sehingga saya belum mampu dengan baik menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Eti. Iya, Bu. Nah, dari diskusi kita, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di siang kali ini, Bu? Ya, ini. Saya ingin Bu, meningkatkan literasi saya dulu dalam memberikan variasi pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Kemudian belajar menyusun pertanyaan berbobot sesuai dengan kebutuhan Ibu, bersama dengan rekan sejawat maupun dengan murid saya, dan pada akhirnya meningkatkan praktek coaching bersama rekan maupun murid saya Ibu. Iya, berarti harus banyak belajar ya, Bu. Iya, betul sekali Ibu. Memang kita harus belajar lagi, Bu. Mungkin kalau memang untuk meningkatkan kemampuan kita juga harus berlatih, Bu. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, saya melihat Anda sudah mengenal hal yang sudah baik, Bu, dan kurang baik dalam proses yang Anda lakukan. Tetap semangat ya, Bu, dan berlatih kembali dan untuk meningkatkan praktek coachingnya. Pertahankan yang baik dan terus dikembangkan diri Anda melalui pelatihan, melalui pengetahuan yang dimana kita bisa mencarinya berbagai referensi yang berbeda. Ya, terima kasih ya Ibu atas dampingannya hari ini. Ibu sudah berkenan meluangkan waktu, sudah memberikan masukan kepada saya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi juga bisa saya laksanakan dengan baik. Iya, tetap semangat ya Bu Yeni ya, mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Sukses buat Bu Yeni. Terima kasih Bu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.